Di balik gemerlap jalanan kota, ribuan kendaraan melaju setiap harinya. Mobil, simbol kebebasan bergerak dan kemajuan teknologi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, pernahkah kita bertanya, kemana perginya mobil-mobil ini setelah usianya berakhir? Seiring waktu, setiap mobil menghadapi akhir dari perjalanannya. Bagi sebagian orang, mobil bekas mungkin hanya sekadar benda usang yang tak lagi digunakan. Tapi, di balik itu, ada perjalanan baru yang menanti. Kali ini, kita akan mengungkap misteri kemana perginya mobil-mobil yang tak lagi melaju di jalan raya. Apakah mereka benar-benar berakhir di tempat pembuangan, atau justru memiliki kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda? Bersama-sama, kita akan menjelajahi sisi lain dari industri otomotif yang jarang terlihat dan memahami siklus hidup sebuah kendaraan dari awal hingga akhirnya. Mobil dibuat dari berbagai bahan yang dipilih untuk memberikan kekuatan, keamanan, dan kenyamanan. Bagian utama kerangka mobil biasanya terbuat dari baja, karena bahan ini kuat dan tahan lama. Untuk membuat mobil lebih ringan, beberapa bagian seperti mesin dan roda menggunakan aluminium. Di bagian dalam mobil, plastik sering dipakai untuk dashboard dan trim karena ringan dan mudah dibentuk. Ban dan segel pintu terbuat dari karet, sedangkan kaca depan dan jendela menggunakan kaca khusus yang dirancang agar lebih aman. Mobil mewah atau sport terkadang menggunakan serat karbon yang sangat kuat, tapi juga sangat ringan, meskipun harganya lebih mahal. Bagian interior mobil, seperti kursi, biasanya dilapisi kain atau kulit untuk kenyamanan. Selain itu, beberapa bagian mobil juga menggunakan bahan komposit untuk kekuatan tambahan tanpa menambah berat. Jadi, setiap bahan dipilih berdasarkan fungsinya untuk membuat mobil lebih aman, nyaman, dan efisien. Produksi mobil di seluruh dunia berjumlah jutaan unit per tahun, tetapi angka pastinya bervariasi dari tahun ke tahun. Sebelum pandemi COVID-19, misalnya, pada tahun 2019, produksi mobil global mencapai sekitar 92 juta unit. Namun, pada tahun 2020, angka ini turun menjadi sekitar 78 juta unit akibat gangguan rantai pasokan dan penurunan permintaan selama pandemi. Saat ini, produksi mobil terus meningkat kembali, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kekurangan chip semikonduktor. Pada tahun 2022, produksi mobil dunia diperkirakan kembali mendekati 85–90 juta unit. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman adalah produsen mobil terbesar di dunia. Ketika mobil kita sudah tua dan tidak bisa dipakai lagi, kita seringkali tidak berpikir apa yang terjadi setelahnya. Tapi tahukah Anda, limbah dari mobil bekas bisa menjadi masalah besar bagi lingkungan kita? Setiap tahun, jutaan mobil tua dibuang di seluruh dunia. Mobil-mobil ini mengandung banyak bahan berbahaya, misalnya oli dan baterai mobil. Jika tidak dibuang dengan benar, zat-zat ini bisa meresap ke dalam tanah dan mencemari air minum kita. Mobil-mobil modern juga dilengkapi dengan banyak teknologi elektronik. Komponen-komponen seperti layar, sensor, dan chip bisa menjadi limbah elektronik berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan, mobil listrik yang ramah lingkungan pun tidak bebas dari masalah. Baterai lithium-ion yang digunakan di dalamnya mengandung zat beracun yang sulit untuk didaur ulang.
Ketika sebuah mobil sudah tidak bisa digunakan lagi, biasanya akan dibawa ke tempat pembuangan khusus yang disebut junkyard atau tempat daur ulang mobil. Di sini, mobil tersebut akan melalui beberapa tahap agar limbahnya tidak mencemari lingkungan dan bahan-bahannya bisa digunakan kembali. Pertama, semua cairan berbahaya di dalam mobil, seperti oli, bensin, dan cairan pendingin, akan dibuang dengan aman untuk mencegah polusi. Setelah suku cadang yang berguna diambil, sisa kerangka mobil yang sudah tidak terpakai akan dihancurkan atau dicacah menjadi potongan kecil. Logam yang dihasilkan, seperti baja dan aluminium, kemudian didaur ulang dan digunakan kembali untuk membuat produk baru. Namun, ada beberapa bahan, seperti beberapa jenis plastik atau bahan komposit, yang tidak bisa didaur ulang. Bahan-bahan ini akan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang diatur secara khusus. Dengan cara ini, sekitar 85% dari berat mobil bisa didaur ulang, sehingga membantu mengurangi limbah dan penggunaan bahan-bahan baru. Proses daur ulang mobil memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dengan mendaur ulang jutaan mobil bekas, kita tidak hanya mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan, tetapi juga mencegah bahan kimia berbahaya seperti oli dan bensin mencemari tanah dan air. Selain itu, daur ulang logam seperti baja dan aluminium dari mobil lama membantu menghemat sumber daya alam, mengurangi kebutuhan penambangan, dan menurunkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Melalui daur ulang, kita berkontribusi langsung pada upaya menjaga planet ini lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.